Nah, ini adalah contoh tampilan yang sudah diterima di Google Berita atau Google News ya, blog yang sudah diterima. Dia akan muncul di salah satu aplikasi Google Berita, atau jika di Chrome dia bukan muncul di Google penelusuran ya, tapi di Google Berita. Di Chrome juga bisa di browser, tapi di Google Berita ya. Nah, ini di aplikasinya install dulu untuk cek Google Beritanya seperti ini ya. Google Berita saya buka seperti ini. Nah, ini yang udah diterima punya saya. Seperti ini, jika di search maka dia akan muncul sajian lezat ini ya. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti akan di follow bintang ini buat yang mau follow. Dan hasilnya seperti ini ya, yang di render versi AMP. Dia akan muncul full artikel. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana syaratnya yang harus dipenuhi? Yuk kita cek. Baik, jumpa lagi di channel Simba Buyut. Nah, saya mau melanjutkan mengenai detail panduan mendaftar Google News atau Google Berita ya. Karena masih banyak yang belum tahu atau masih banyak yang mengalami masalah di ketika sudah diterima atau sudah RSS feed-nya itu sudah terhubung dengan Google News di dashboard sini ya. Jadi di sini sudah muncul ini feed-nya, namun hanya sebagian. Artinya hanya muncul gambar dan potongan artikel. Ketika diklik dia juga hanya muncul gambar dan potongan artikel. Artinya tidak muncul full artikel ya. Seperti ini contoh, ini saya klik, jika saya klik dia akan muncul full. Nah, ini akan muncul full artikel ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, banyak yang mengalami ketika diklik hanya muncul gambar, judul, kemudian potongan kurang lebih 60 karakter ya, segini hanya segini saja. Nah, kenapa bisa begitu? Saya ambil contoh di sini ya, saya sudah punya yang sudah disetujuin ini. Sajianlezat.com ya. Nah, di sini RSS-nya saya ambil di feed. Nah, rata-rata yang mengalami masalah tidak muncul full artikelnya, dia hanya mengambil ini saja ya, dia hanya render feed-nya saja. Nah, kurang lebih ininya ya, deskripsinya saja. Dan untuk encode ini full, ini tidak terbaca. Ini adalah full artikelnya. Kenapa? Karena pada dasarnya Google Publisher News ini dia merender versi AMP-nya. Nah, versi AMP-nya. Jadi saya ambil contoh. Ini versi non AMP. Kemudian saya buka misalkan ini tadi ya, yang orak-arik ini. Nah, ketika saya buka, nah ini yang versi non AMP-nya. Jika di render, maka dia akan merender versi non AMP saja jika blog kalian tidak memakai versi AMP. Jadi saya ulangi lagi bahwa mendaftar Google News ini, blog kalian harus sudah versi AMP, support versi AMP ya. Nah, seperti ini. Ini saya untuk artikel ini sudah support AMP. Saya ambil contoh, saya klik validasi AMP-nya. Nah, seperti ini ya. Ini tampilannya sudah beda, template-nya sudah beda karena ini versi AMP saya. Biasanya kalau pengguna Blogger atau WordPress dia akan tetap sama ya, kemudian sama ya template-nya. Tapi saya karena menggunakan ini custom saya, jadi ini berbeda ya versi template-nya. Saya sesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya ya, versi AMP. Nah, di sini juga ketika saya klik maka dia akan muncul yang versi AMP karena yang dirender adalah versi AMP-nya, bukan versi yang non AMP ini ya. Coba dilihat ya. Oke. Ini versi AMP-nya. Nih. Nah, kurang lebih itu. Jadi biar terlihat full, blog kalian harus sudah versi AMP, sudah valid versi AMP-nya. Ya, sudah versi AMP-nya sudah valid. Ambil contoh di sini yang non AMP, di sini saya uji
dia juga sudah valid, AMP-nya sudah mengarah ya, kemudian strukturnya juga sudah. Artinya ketika di penguji hasil kaya, URL-nya harus sudah tidak ada masalah atau tidak ada error ya. Ini harus valid semua. Ini yang versi non AMP-nya. Begitu juga yang versi AMP-nya juga harus dicek. Nah, di sini tentu sudah memenuhi syarat hasil kaya ya. Nah, di sini semuanya centang, tidak ada peringatan. Kemudian dicek juga yang versi yang AMP-nya. Saya ambil contoh yang versi AMP-nya ini. Kemudian saya uji coba hasil kayanya. Nah, ini saya coba hasil kayanya ya. Kalau dulu ini struktur data, kalau sekarang ini yang versi barunya penguji hasil kaya ya. Nah, ini hasil kayanya memenuhi syarat ya. Meskipun ini ada satu peringatan, kita bisa lihat dulu. Nah, di sini kan opsional, artinya ini tidak harus ya, tidak wajib, jadi tidak apa-apa. Dengan keterangan opsional berarti tidak masalah, masih bisa ya. Oke, itu syaratnya yang kedua. Yang tadi pertama harus AMP, kemudian harus valid AMP-nya juga. Struktur datanya juga harus memenuhi syarat. Kemudian peta situsnya. Nah, di sini saya sudah kirim sitemap-nya. Ini jenisnya peta situs ya, untuk sitemap tentu sudah jelas peta situs. Kemudian yang untuk di Google News itu RSS feed. Nah, ini jenisnya juga sudah RSS ya. Dan di sini saya kasih batasan hanya 10 saja. Jangan lebih ya. Ini 11 karena 11 itu dari induk channelnya sendiri, yaitu domain utamanya. Untuk artikelnya saya buat maksimal 10. Jadi ada 11-nya ini untuk dengan induk domainnya. Saya buka coba ini ya. Nah, yang saya maksud induk domainnya itu adalah ini, sajianlezat.com ini ada ya. Nah, ini sudah terhitung 1. Sisanya ini artikel ya. Sisanya artikel. Nah, ini sampai ke bawah itu 10, jumlahnya 10 ya, sampai bawah ini 10. Dan ini juga harus valid. RSS feed-nya ini harus valid di RSS validator. Ini harus valid ya. Cek dulu apakah ada error. Nah, ini tidak ada error. Ini sudah aman. Berarti bisa daftar di Google News. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ketika mendaftar, yang pertama disuguhkan adalah general. Nah, general ini kalian masukkan apa saja di sini, kemudian deskripsinya, kemudian kategori blognya itu apa, dan bahasa utamanya apa, diisi. Kemudian properti websitenya ini kalian masukkan nama domain. Di sini biasanya jika kalian menggunakan yang verifikasi, yang kan ada 2 pilihan di sini. Biasanya kalau ketika mendaftar Google Console itu kan ada yang melalui URL atau melalui yang sebelahnya itu apa tuh, setting DNS gitu ya, domain. Jadi dia support www, non www, semua subdomainnya juga include. Tapi saya menggunakan yang URL ya, kemudian saya upload filenya, saya download. Nah, ini kemudian nanti di sini setelah masukkan domainnya, karena saya hanya menggunakan yang versi www saja, yang non www saya tidak menggunakan ya. Jadi kemudian saya masukkan, lalu saya klik verifikasi dia akan verifikasi mengambil data di sini. Nah, di sini nanti dia sudah terverifikasi seperti ini ya. Kemudian lokasinya juga jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian emailnya jangan juga terlewat. Lalu distribusinya seperti ini ya. Ini tidak usah dirubah kalau menurut saya. Kemudian tracking Google Analytics-nya. Nah, setelah itu diisi, setiap satu tab ini kalian langsung klik save. Oke, klik save, baru kalian setelah tersave baru klik next. Jadi setiap
tap diisi, sudah selesai klik save dulu, klik simpan ya. Nah, di sini yang paling penting, section ini kalian masukkan seperti ini. Ini feednya saya ngambil di ini ya, feed. Ini URL feed saya yang akan saya ambil. Nah, kurang lebih seperti ini. Nama feednya apa, kemudian alamat feednya, lalu ini akses, view aksesnya semua ya, ini one. Kemudian feed optionnya generate article directly from feed ya. Kemudian, nah ini karena saya sudah menggunakan AMP, versi AMP, jadi centang yang use AMP recommended. Nah, di bawah ini saya tidak ada yang centang ya, bisa juga dicentang yang ini jika ada duplikat gambar. Tapi saya tidak centang ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya saya label kosongkan saja. Nah, kemudian verify URL ownership ya, seperti ini, langsung diverifikasi saja. Kemudian kalau sudah, klik shift lagi, lalu baru klik next. Nah, untuk gambar ini persegi ya. Saya ini gambarnya ukuran 512 pixel kali 512 pixel ini untuk yang logo. Dan yang ini saya buat, ini persegi panjang ya. Ini yang versi logo putih dan logo untuk hitam. Ini saya buatnya ukuran 400 kali 100 pixel. 400 pixel panjangnya, kemudian tingginya 100 pixel. Ya. Baru klik save, lalu next lagi. Nah, di sini ini AdSense-nya mau disambungkan Kak, langsung klik saja, nanti sudah muncul seperti itu. Baru klik save, lalu next lagi. Nah, di sini tidak ada yang saya rubah. Baru langsung klik save, next lagi. Nah, di sini nanti akan muncul peringatan. Misalkan ada bagian konten yang belum diisi. Nah, seperti ini kan, add content, nggak ada ini. Oke, nanti di sini ada butuh review ya, atau ada juga nanti di bawah sini ada persetujuan, persetujuan kebijakan dan persyaratan harus diisi, email, nama, email, kemudian author gitu ya. Ya, nanti kalau di sini tombol publish-nya sudah bisa diklik, berarti sudah tidak ada error. Tapi kalau di sini ada tulisan publish-nya ini masih tidak bisa diklik, berarti di sini ada error yang harus dibeneri. Gitu aja ya. Nah, nanti kalau sudah tidak ada error, baru klik publish. Tentu di sini kontennya sudah muncul ya. Ini harusnya kontennya muncul untuk di bagian review ini ya. Nah, harusnya kontennya muncul seperti ini ya. Nah, nanti baru di sini klik publish. Biasanya kalau masih ada error tetap nggak bisa diklik publish di sini. Saya ambil contoh lagi satu. Nanti bisa di refresh. Kalau di sini belum muncul, ini kontennya belum muncul, bisa di refresh di sini. Di konten, kemudian feed ini di refresh. Oke, di refresh. Sambil contoh, saya sudah akan update satu konten ya di sini ya. Saya klik simpan. Oke. Kemudian saya buka di judul cara membuat seblak mie pedas ya. Nah, ini ya. Ini saya klik. Saya pastikan dulu AMP-nya apakah sudah memenuhi syarat. Oke, tentu sudah ya, sudah. Baru saya akan klik di sini di Google Console sini, saya akan kirim dulu. Saya akan kirim indexing dulu, inspeksi. Oke. Saya akan pastikan ini sudah crawl nanti. Nah, ini belum ya. Saya uji aktif dulu.
Saya uji aktif, kemudian nanti saya kirim indeks dulu. Namun sebenarnya tidak usah, jika sudah terdaftar di Google News ini biasanya cepat ya dia, karena dia langsung ngambil di sini juga. Oke, ini lumayan lama ya. Nah, di sini sudah memenuhi syarat semua ya, AMP, kemudian strukturnya juga sudah. Baru saya minta pengindekan. Oke, selanjutnya saya akan buka di sini, di sini ya. Saya kembali, saya reload. Di sini saya refresh. Harusnya dia cepat muncul ya. Nah, di sini belum muncul. Biasanya tunggu saja sampai berapa menit, nanti pasti akan muncul di sini. Namun jika kalian tidak sabar, bisa klik di konten, kemudian edit. Nah, ini tab konten, kemudian edit, lalu di klik refresh. Oke, seperti ini ya. Kita refresh lagi. Nah, sini sudah muncul ya. Cara membuat seblak mie yang tadi saya update barusan ya, sudah muncul. Nah, seperti ini ketika di refresh. Nah, oke, setelah diklik tadi yang publish, selanjutnya ya hanya tinggal menunggu diterima saja sambil menunggu disetujui atau tidak. Nah, di sini saya sudah mempunyai sedikit follower ya, lumayan 200 follower. Nah, di sini apa keuntungannya ya? Trafiknya tentu akan meningkat tinggi. Sudah pasti ya, karena sudah mempunyai follower. Jadi setiap kita update mereka akan tahu. Tidak seperti yang ini, baru kemarin saya diterima baru dapat 4 follower ya. Nah, ini. Nah, di sini juga bisa membuat 2 tab untuk kontennya atau bisa lebih ya. Saya ambil contoh di sini seperti yang saya tab smartphone, dan ini juga saya pisah untuk artikelnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk tab khusus smartphone dan ini juga untuk artikel. Ini tentu beda alamat feednya, RSS feednya beda. Misalkan saya ambil contoh, kalian mau membuat yang versi kategorinya di sini, misalkan ada politik, kemudian entertainment, seperti itu ya kategori. Nah, di sini saya ada 2 kategori, yaitu tentang smartphone dan juga artikel. Nah, seperti ini. Ini khusus untuk yang smartphone ya. Ini, dan ini untuk yang khusus artikelnya. Ini feednya, alamatnya saya buat terpisah, berbeda. Masing-masing juga 10 ya untuk feednya tadi. Nah, mudah-mudahan ini jelas ya. Jadi buat yang error, ya itu tadi syaratnya utama, yaitu harus sudah AMP. Buat yang error ini kenapa ya? Di sini tidak full, hanya gambar, judul, dan potongan artikel sedikit saja. Nah, itu harus di versi AMP dulu. Kalau di WordPress atau Blogger itu banyak ya sudah template yang support AMP. Lalu bagaimana jika di awal mendaftar itu belum support AMP dan sudah diterima? Tentu di sini gambar, judul, dan potongan deskripsi aja dong. Kemudian saya ingin membuat yang versi AMP-nya dan dibuatlah kemudian valid ya. Ya tidak apa-apa, nanti ini juga akan berubah sendiri mengikuti. Dia akan di-crawl, kalau AMP-nya sudah ke indeks di Google ya ini akan ngikut versi AMP-nya saja. Jadi dia akan full, tampilnya akan full. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi biasanya tidak langsung ya, ketika perpindahan yang non AMP tadinya non AMP kemudian buat AMP, maka kok lama banget ini belum full juga. Ya itu sabar saja, nanti pasti akan di sini akan yang di-crawl adalah versi AMP-nya.
Nah, itulah penjelasan dari Siva Build. Mudah-mudahan jelas ya. Terima kasih sudah berkunjung. Sukses salam blogger juga. Mudah-mudahan diterima dan banyak follower seperti saya ya.